Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat cinta Quran, saya mengajak sahabat semuanya untuk berkontribusi di program Syiar Quran yang di dalamnya ada program membebaskan buta aksara Quran, program mencetak 1 juta dai Quran, dan beasiswa untuk para penghafal Quran, dan juga program sosial dan kemanusiaan. Sungguh ini bagi orang-orang beriman amat sangat menggiurkan. Maka atas apresiasi itu semuanya, kami persembahkan sebuah event spektakuler Amazing Muharram. Mari dukung event Amazing Muharram dengan berdonasi untuk program Syiar Quran. Daftar langsung di www.amazingmuharram.com. Salam cinta Quran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh semuanya teman-teman. Senang sekali ini di hari ke-7 dari rangkaian 9 hari Amazing Muharram bisa ikut bergabung berpartisipasi di sini, dan hari ini saya tidak sendirian. Ya, dan hari ini saya tidak sendirian karena hari ini saya akan ngobrol-ngobrol bersama dengan sosok-sosok wanita-wanita hebat yang inspiring banget. Ini mungkin untuk teman-teman sudah banyak yang mengenal lah dengan sosok-sosok wanita-wanita hebat berikut ini. Bukan hanya dari namanya saja, tapi juga dari karya-karyanya. Dan hari ini kita berkesempatan untuk ngobrol dengan mereka-mereka ini supaya siapa tahu nanti berikutnya kita bisa mengambil banyak hal positif dari kesuksesan beliau-beliau ini. Jadi hari ini saya akan ngobrol dengan yang pertama akan ada Mbak Sally Giovanni. Beliau ini adalah merupakan owner dari Batik Trusmi. Dan juga nanti kita bakal ngobrol sama geng trio Si Sesa, selaku ownernya Si Sesa. Dan hari ini, sekarang saya sudah tersambung dengan Mbak Sally Giovanni. Assalamualaikum Mbak Sally. Mbak Sally bisa dengar suara saya? Waalaikumsalam, Mbak. Iya, Mbak. Iya, seneng banget nih. Ini padahal Mbak Sally ini lagi mau launching opening loh, masih menyempatkan. Alhamdulillahirrabbilalamin. Terima kasih banyak waktunya ya Mbak Sally. Alhamdulillah, aku juga seneng banget. Iya, kita seneng banget nih bisa ngobrol langsung dan bisa sharing di sini. Ya, kita juga senang Mbak Sally karena banyak banget nih nama Batik Trusmi ini kan sudah pasti banyak diketahui oleh masyarakat. Nah, kita juga pasti inginlah dapat banyak ilmu dari Mbak Sally juga. Mungkin Mbak Sally boleh dong sharing sebenarnya perjalanan Batik Trusmi dari awal sampai sekarang tuh kayak gimana dong Mbak Sally? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Assalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. La hawla wa la quwata illa billah, amma ba'du. Terima kasih, senang sekali saya Sally Giovanni diberi kesempatan yang sangat luar biasa untuk sharing di acara Amazing Muharram 9. Temanya keren banget, penggerak perubahan, Masya Allah. Jadi di sini aku pengen sedikit sharing ya, perjalanan aku dan suami merintis bisnis dari awal sampai sekarang. Itu memang cerita yang tak terlupakan ya. Memang kami mengawali bisnis di usia muda. Ada yang tahu nggak di sini usianya berapa? Saya sama suami merintis bisnis saat kami sama-sama baru lulus SMA. Kami mengambil keputusan yang mungkin bagi sebagian orang sangat beresiko ya. Keputusan menikah di usia yang masih sama-sama 17 tahun gitu. Itu kan pasti tantangannya sangat luar biasa. Tapi insya Allah kami mengambil keputusan itu bukan tanpa alasan, tapi kami mengambil keputusan itu dengan penuh tanggung jawab karena kami yakin banget ya kan, semua tuh awalnya dari niat. Kalau niatnya baik untuk ibadah karena Allah, insya Allah semua jalannya dimudahkan, Masya Allah. Alhamdulillah keluarga kami juga mensupport kami, dan alhamdulillah juga orang-orang di sekitar kami juga sangat positif. Akhirnya ya kami kayak memiliki energi yang sangat besar gitu untuk memulai usaha.
Jadi awalnya sebenarnya nih jualannya bukan batik ya kan, yang sekarang orang tahu Batik Trusmi ya. Padahal pertamanya kami jualan bukan batik. Ada yang tahu nggak jualannya apa pertama kali? Jualannya tuh kain kafan. Mbak, kenapa di antara sekian banyak kain itu kain? Aku takutnya ini tadi karena agak jeda. Bener kain kafan nih Mbak. Aku mau make sure lagi. Pada kenapa jualan kain kafan? Yang pertama sih karena kondisi kami saat itu yang di dalam pikiran kami adalah ayo kita mulai take action aja. Jadi buang semua alasan, buang semua penundaan ya, tanpa tapi dan tanpa nanti nih, harus take action. Jadi ya udah, kita saat itu kondisinya memang belum banyak punya ilmu bisnis, belum punya pengalaman bisnis juga, belum punya modal yang besar. Jadi modal pertama kami itu dari amplop pernikahan, Masya Allah, membawa berkah banget ya. Alhamdulillah. Siapa nih di sini yang belum menikah? Ya, kami doakan semoga segera bertemu jodoh terbaiknya. Amin ya robbal alamin. Dari situ ya udah, cuma dari amplop pernikahan, terus dengan keterbatasan kami yang belum tahu ilmu bisnis, belum punya pengalaman bisnis, ya udah jualannya pertama kali yang paling gampang dulu ya, jualan kain kafan. Kenapa Mbak kok paling gampang? Ya kan kita nggak perlu pusing harus di motif apa, kita nggak usah capek-capek mikir harus didesain model apa, kan jualnya cuma kain putih doang. Mau yang beli perempuan, laki-laki, ya udah cuma beda ukuran doang kayak gitu. Nah ya udah, intinya begini, kalau misalkan kita udah punya niat ya, niat yang baik ya, disegerakan take action sambil kita belajar kayak gitu. Dari situ kami belajar, oh ternyata bisnis itu nggak semudah yang kita bayangkan ya. Pasti kita akan menemukan sebuah proses di situ. Ya ketika bisnis kita kurang jalan, jadi kain kafan ini kurang jalan teman-teman. Karena apa, yang beli juga kan jarang. Nggak tiap hari ada orang yang beli. Ngendorse-nya juga bingung nggak sih Mbak? Ngendorse-nya? Bener kan? Iya. Terus kami evaluasi kan, harus gimana nih, apa mungkin harus bikin strategi yang lain kayak gitu. Cuma kami bingung nih, kalau jualan kain kafan repeat order nggak ada, terus orang belinya hanya satu doang, jadi nggak beli buat stok banyak-banyak kayak gitu. Terus bingung juga, misal harus buy one get one, apa harus diskon 50% biar menarik, jadi kayak nggak masuk akal lah. Terus kami juga bingung berdoanya harus gimana, masa berdoa ke Allahnya minta yang banyak yang beli kain kafan, kan nggak mungkin. Tapi Mbak, dari asalnya jualannya kan kafan sampai akhirnya sekarang punya Batik Trusmi yang Masya Allah ya, orang sudah banyak yang tahu gitu. Itu gimana sih prosesnya dari kafan akhirnya switch jadi ke batik gitu, sampai bisa sebesar ini tuh gimana sih Mbak? Dari situ kami memutuskan untuk mengganti usaha kami dari kain kafan tuh kan banyak tuh masih sisa ya kan. Terus karena saya tinggal sama mertua, saya sering ngobrol, sering curhat gitu sama mertua saya, ini barang mau diapain Bu gitu. Sedangkan aku orangnya tuh memang nggak bisa nunggu gitu kan, emang harus terus bergerak gitu, harus cepet. Terus dari mertua aku bilang, coba aja kain yang sisa kain kafan itu coba dikasih ke pengrajin batik, minta dibuat batik. Saat itu tuh aku sama sekali ya nggak tahu maksudnya proses batik tuh seperti apa, jualnya kemana. Cuma memang kami nih, aku sama suami orang yang sama-sama suka tantangan, senang belajar hal baru. Jadi ya udah, kami ngerasa wah ini challenge banget nih gitu. Dengan senang hati coba deh. Nah aku tuh datang ke pengrajin dengan bawa kain kafan itu. Terus aku bilang, ini bisa nggak ya dibuat batik? Kabar baiknya adalah ternyata salah satu ya bahan dasar, bahan baku yang untuk dibuat batik itu
adalah kain kafan, kain katun gitu, kain katun. Selain ada dobi, ada sutra, ada ATBM, alat tenun bukan mesin, tapi salah satunya tuh yang paling gampang dibatik dan paling ekonomis harganya adalah kain katun, yaitu kain kafan. Nah, teman-teman udah pada punya batik, coba dipegang batiknya. Kalau katun itu berarti bahan dasarnya kain kafan ya. Jadi itu sih yang proses kami hijrah dari jualan kain kafan terus jualan batik. Terus pertanyaannya kan kenapa sih kok pilihnya batik? Ya, di sini seru sebenarnya. Di situ aku pas lihat proses batik, Masya Allah, itu aku kayak amazing banget. Ini prosesnya serumit itu ya gitu. Terus juga ngelihat bener-bener yang namanya bikin batik tuh harus penuh dengan konsentrasi, penuh dengan kesabaran, penuh dengan ketelitian. Jadi aku lihat ini kayak filosofi hidup kita, bisnis kita. Memang nggak bisa asal-asalan, nggak bisa sembarangan ya. Proses itu menentukan hasil gitu. Kalau proses kita benar-benar teliti, penuh dengan dedikasi gitu, terus juga penuh dengan kesabaran, insya Allah hasilnya tuh akan luar biasa gitu, hasilnya tuh akan maksimal. Dari situ aku udah mulai jatuh cinta sama batik. Dan lagi aku ngerasa aku nih anak bangsa gitu, yang punya tanggung jawab untuk melestarikan budaya bangsa kita ini. Jangan sampai malah nanti diklaim sama negara lain baru deh kita panik gitu. Aku nggak mau, aku pengen majuin batik kayak gitu. Nah, mungkin boleh di-share kira-kira tantangan paling berat nih selama menjalani bisnis ini apa sih, Mbak? Pasti ya, ada lah tantangan gitu dalam kita perjalanan merintis bisnis. Yang pasti tantangan itu ada dua, ada tantangan internal dan ada tantangan eksternal gitu. Apa sih tantangan internal? Kalau tantangan internal tuh dimulai dari diri kita sendiri dulu nih ya. Yang pertama kita harus perbaiki niat kita nih. Niat kita apa nih? Semua yang kita lakukan awalnya dari niat dulu ya kan. Ya kayak tadi aku cerita, aku niatnya menikah insya Allah pengen menyempurnakan ibadah, pengen bisa mandiri, pengen bisa punya usaha sendiri. Cuma kan aku sebagai wanita kan butuh pendamping gitu, butuh orang yang mensupport, karena ya kita nggak bisa sukses sendirian, kita pun kan makhluk sosial nggak bisa hidup sendirian. Dari situ aku berdoa sama Allah, akhirnya Allah pertemukan jodoh terbaik aku. Alhamdulillah sekarang kami udah hampir 14 tahun ya. Kami menikah di tahun 2006, sekarang udah tahun 2020. Aduh nggak kerasa. Ya dari situ niat, pokoknya perbaiki niatnya dulu. Insya Allah aku dengan batik ini ngeliat aku pengen memberdayakan banyak orang. Karena kebayang gak sih, satu kain batik itu jutaan jari. Kenapa aku bilang jutaan jari? Karena memang yang ngegambar tuh orangnya beda, yang ngebatik orangnya beda, yang mewarnai orangnya beda, yang memproses sampai finishing orangnya beda. Jadi memang prosesnya tuh step by stepnya tuh memerlukan orang banyak yang terlibat di situ. Terus aku mikir, ya Allah ini batik kalau misalkan bisa besar, Masya Allah, pasti bisa membuka lapangan pekerjaan yang banyak, ya kan, bisa bermanfaat untuk orang banyak. Dari situ udah, pokoknya saya tekadnya udah bulat. Aku pengen bisnis di dunia batik sambil melestarikan budaya bangsa ini kayak gitu. Jadi kayak kita juga ikut mengkampanyekan, ayo kita pakai batik, kita sebagai masyarakat Indonesia cinta produk Indonesia dan mensupport gitu kan para pengrajin kita untuk terus berkarya. Masya Allah, aduh udah kebayang ya, seneng banget kayak. Jadi kalau dari diri kitanya sendiri belum bisa bergerak, belum bisa berubah, gimana kita bisa menggerakkan dan merubah orang lain ya Mbak ya? Iya betul. Jadi senangnya itu bukan buat diri sendiri, manfaatnya bukan buat diri sendiri, tapi juga buat orang banyak. Kembali lagi ke tujuan hidup kita di dunia ini, ingin banget menjadi sebaik-baiknya manusia, manusia yang paling bermanfaat. Nah makanya itu yang pertama, internal. Jadi kita harus dari diri kita sendiri dulu, niat kita. Terus kita harus bisa kayak ngelawan ego kita gitu kan. Jujur waktu awal tuh saya mikir, aduh bisa nggak ya gitu. Agak ada sih manusiawi ya, pesimis. Bisa nggak ya kita
menjalankan bisnis batik ini, karena bisnis batik tuh nggak mudah gitu, lumayan agak prosesnya panjang gitu, dan aku emang harus belajar lagi kayak gitu ya. Terus ya alhamdulillahnya lagi memang suamiku tuh sangat support, orang tua kami juga sangat support. Jadi itu sih yang membuat kami terus semangat walaupun dengan keterbatasan kami. Itu yang internal. Terus dulu kan aku nih sama suami ya maksudnya kerjasama gitu, merintis dari awal tuh ya bener-bener kayak menghemat gitu, semua dikerjain sendiri, one man show gitu kita sama suami aja, karena memang kapasitasnya kan dulu belum besar ya, masih kecil-kecilan kayak gitu. Terus alhamdulillahnya ya itu kami punya semangat yang pengen belajar lebih banyak lagi kayak gitu kan, pengen berusaha maksimal sampai akhirnya batik itu udah jadi. Terus kami tuh penuh semangat pengen jual batik itu ke luar kota kayak gitu. Ini true story ya, aku cerita udahlah nggak pakai gengsi, nggak pakai malu, nggak apa-apa deh, aku cerita aja di sini. True story apa adanya. Jadi saya sama suami tuh pertama kali jualan batik itu ke pasar Tanah Abang. Bayangin saat itu saya sama suami belum pernah loh ke pasar Tanah Abang dan nggak tahu pasar Tanah Abang tuh seperti apa. Tapi karena udah terlalu semangat, jadi ya udah gitu kan, jualan aja. Nah sampai di Tanah Abang tuh udah yang kami berangkatnya dari tengah malam ya, dari Cirebon ya, karena kan uang juga pas-pasan. Jadi mikir wah kayaknya nggak mungkin nih kita sewa tempat buat penginapan gitu, nggak mungkin, karena uang tuh pas-pasan banget, cuma buat bensin sama makan gitu doang. Karena modalnya kan kita ya kecil-kecilan. Ya udah nyampainya subuh, kita numpang tidur di musola, istirahat sebentar, terus juga kita numpang mandi juga kayak gitu. Jadi masya Allah saat-saat itu ya sekarang tuh indah gitu kan ketika diceritakan, tapi waktu menjalankan tuh kayak kerasa berat banget beneran. Kayak ya Allah, iya ya, bener-bener ya proses ini nih ya memang harus kita nikmati gitu. Di sini ketika orang ditanya semua siapa yang mau sukses, pasti semua mau sukses. Tapi ketika ditanya siapa yang mau menikmati prosesnya, menjalani prosesnya, nggak semua orang mau menikmati prosesnya. Karena memang ada rasa sakit yang tidak membuat kita mati, tapi justru rasa sakit itu membuat kita semakin kuat. Ya, rasa sakit apa? Rasa sakit berproses, rasa sakit berubah gitu loh. Karena itu melawan faktor internal dan eksternal kayak gitu. Dari situ ya. Terus yang kedua, faktor internal. Nah, ini tantangannya faktor internal. Kenapa aku bilang faktor internal? Karena ketika aku sama suami mulai jualan nih ke Tanah Abang, udah mengalahkan internal kita, udah mau on fire, semangat banget gitu. Tapi faktor internal nih tantangannya, ketika di lapangan tuh ternyata barang kami tuh ditolak gitu, nggak laku sama sekali, semua toko nggak mau. Nah ini kenapa coba? Karena kesalahan juga ya. Jadi aku sedikit ngambil hikmah. Oh ternyata ketika kita di sekolah itu kita belajar dulu baru ujian. Tapi ketika kita di lapangan, di dunia bisnis, itu kita dikasih ujian dulu baru kita belajar. Ya, oh saya kasih ujian nih barang saya nggak laku, akhirnya saya belajar. Kenapa ya barang saya nggak laku? Oh iya kesalahan saya. Yang pertama saya terlalu terburu-buru ya, karena terlalu bersemangat. Terus kedua saya lupa, nggak survei pasar dulu ya kan. Terus saya juga nggak ada ilmu di bisnis plan, jadi nggak buat bisnis plan, target market kita apa, value produk kita apa. Jadi asal aja aku bikin produk kayak gitu. Dan dari situ sih alhamdulillah ya, maksudnya nggak ada yang sia-sia. Apa yang kita lakukan nggak ada yang sia-sia, daripada nggak melakukan sama sekali, itu nggak akan dapat hasil apa-apa. Kalau melakukan kan aku jadi dapat pelajaran yang sangat berharga. Oh ternyata aku ini loh yang aku harus perbaiki. Aku harus survei pasar dulu ya kan, kebutuhan apa yang ada di pasar sekarang itu. Terus aku harus bikin bisnis plan-nya dulu, target market kita siapa, terus value produk kita apa, strategi marketingnya apa. Waduh itu banyak banget deh kalau mau dijabarin, didetailin ya. Kayaknya waktunya nggak cukup nih. Ini sedikit sharing aja disingkat.
ya dari situ alhamdulillah kami mulai introspeksi, terus kami perbaiki sampai alhamdulillah udah ketemu nih ya kan, udah ketemu kebutuhan di pasar tuh ternyata batiknya batik yang modern gitu, yang kontemporer, yang kombinasi antara tradisional dan modern gitu. Terus juga target pasar kami tuh memang kami pengennya lebih ke menyeluruh ya, maksudnya sekarang kan batik kadang orang yang dalam mindset orang batik itu hanya untuk dipakai kondangan, hanya orang-orang tua yang make gitu. Enggak, kami tuh mau batik itu bisa dinikmati, dipakai oleh semua kalangan gitu kan. Jadi kami terus berinovasi nih, pengen buat motif batik yang lucu gitu kan, pengen bikin warna-warnanya warna-warna yang misalkan pastel yang lagi kekinian aja, yang lagi hits gitu. Jadi kami mengikuti perkembangan. Nah itu dia, kita mau berubah nggak nih ya kan, dari yang mindsetnya batik terlalu tradisional, terlalu resmi, hanya bisa dipakai untuk kondangan, acara-acara tertentu. Tapi aku mau merubah mindset masyarakat Indonesia ya, terutama kalau batik itu keren loh, dipakai buat santai juga bisa gitu, dipakai buat jalan-jalan juga oke gitu. Di situ. Nah, tadi ya makanya tuh ada tantangan internal dan eksternal. Oh ya, terus memang kita nih dalam hidup harus seimbang. Jujur aku pernah punya pengalaman spiritual yang sangat luar biasa ketika kami terlalu fokus dengan urusan dunia, terlalu disibukkan dengan urusan dunia, sampai akhirnya kami tuh jujur maksudnya lalai gitu loh sama urusan akhirat kita, hubungan kita sama Allah gitu. Kita kan harus seimbang ya, hablum minallah, hablum minannas kayak gitu. Jangan sampai juga kita terlalu, ya itulah over. Kadang hawa nafsu ya kan. Aku dulu tuh pengen banget cepet punya banyak toko ya, sampai akhirnya ya itu fokusnya gimana nih caranya gitu. Aku ibadah telat ya kan, sholat tuh telat, terus juga sedekah standar-standar biasa-biasa aja, terus waktu aku untuk Allah juga kurang kayak gitu. Jadi nggak balance lah hidupku. Nah itu di situ alhamdulillah aku tuh bersyukur, aku seperti diberikan ujian yang sangat luar biasa, dan aku kayak ditampar gitu kan, disadarkan sama Allah, hei kalian tuh udah melewati batas, terlalu banyak waktu kalian dihabiskan untuk ngurusin urusan dunia gitu loh. Jadi kayak waktu buat Allahnya tuh sedikit kayak gitu. Dari aku buka toko 3 itu langsung aku tutup 2 toko, buka toko cuma 1. Di situ ya Allah, saat itu ya kayak berat banget ini ujian, kenapa ya gitu. Oh iya, berarti ini nih ada sesuatu yang salah kayak gitu. Dan insya Allah kami udah punya niat untuk memperbaiki segalanya. Oke. Tapi kalau satu hal sih yang mungkin saya lihat ya, yang namanya orang rezeki itu orang yang banyak berbagi malah banyak dapat rezeki dikasih sama Allah. Karena seperti yang mungkin sebagian teman-teman udah tahu ya, bahwa Batik Trusmi ini tidak hanya concern di penjualan, tapi juga di kegiatan sosialnya juga cukup kencang juga ya Mbak ya. Mungkin boleh di-share untuk program-program sosial saat ini dilaksanakan oleh Batik Trusmi itu apa aja? Alhamdulillah Allah kasih petunjuk, kami membangun yayasan ya, namanya Yayasan Rizki Berlimpah Berkah. Itu tujuannya untuk mengingatkan kami lah, biar kami tuh selalu istiqomah gitu, mengingat tentang akhirat, mengingat gimana caranya kita berhubungan baik dengan Allah, menjalankan perintah Allah, menjauhi larangannya kayak gitu. Dan sampai sekarang sih program yang udah jalan ini, program sosialnya di sini aku juga banyak kerjasama dengan lembaga-lembaga seperti Mezi Muharram, Cinta Quran ya kan. Aku juga ada juga sama Rumah Zakat gitu. Jadi alhamdulillah kami banyak dibantu juga, banyak disupport. Yang pertama kita ada rumah tahfidz ya, itu dalam naungannya Darul Quran juga Ustadz Yusuf Mansur. Terus yang kedua kita ada program ini loh, kayak memberdayakan gitu kan masyarakat ya kan, duafa yang
yang memang butuh perhatian khusus ya, terutama kalau misalkan kayak ada anak yatim itu memang kita tuh kasih perhatian lebih, bukan dengan cara hanya menyantuni, tapi kita pengen mereka itu berdaya mandiri gitu, kayak gitu. Terus juga kalau ketika ada duafa yang sakit ya kan, nggak semua tuh punya biaya untuk menyembuhkan lah, ikhtiar menyembuhkan penyakitnya. Jadi insya Allah kita bantu kayak gitu. Terus juga memang ya alhamdulillah sih sampai sekarang banyak banget ya program-program yang insya Allah semoga bisa bermanfaat untuk banyak orang kayak gitu. Ya, nah tapi masih ada nggak sih Mbak mimpi-mimpi yang pengen diwujudkan untuk berkontribusi untuk masyarakat? Ada planning-planning gitu yang ingin diwujudkan? Kalau ditanya nih cita-cita yang belum tercapai, wah banyak banget cita-cita yang belum tercapai. Sebenarnya aku tuh ada target pengen bikin karya kayak sebuah buku ya kan. Itu buku-buku tersebut itu menceritakan semua kisah-kisah yang sangat menginspirasi ya. Kisahnya itu aku kumpulin dari komunitas kami namanya 1000 KM, 1000 kisah menginspirasi. Jadi harapan aku sih bisa ya sampai 1000 kisah dari teman-teman semua, sahabat-sahabat semua, terus dibikin buku, terus buku itu ya bisa distribusikan ya, hasilnya itu 100% untuk disumbangkan lagi kepada yang membutuhkan. Jadi memang niatnya ya semoga bisa menjadi pahala jariah yang terus mengalir ketika kita wafat. Apa nih yang terus mengalir nih ya, salah satunya ilmu yang bermanfaat kayak gitu kan, anak yang soleh ya, pengennya kan kayak gitu ya kan, kayak gitu. Mohon doanya. Terus juga ada lagi nih ada lagi, aku tuh pengen banget bisa memberdayakan teman-teman difabel ya kan, yang disabilitas untuk bisa mandiri. Jadi kayak aku tuh ada pelatihannya kayak gitu, misalkan menjahit, membatik ya, pokoknya yang apa yang bisa dilakukan sahabat-sahabat keluarga difabel kita kayak gitu. Biar ya mereka juga butuh perhatian dari kita, butuh support dari kita gitu. Jangan sampai mereka tuh dipandang sebelah mata. Mereka itu punya kemampuan yang sangat luar biasa. Saya yakin banget mereka punya banyak kelebihan ya kan, di antara keterbatasan mereka ya. Dari situ mohon doanya juga. Nah, yang paling goals untuk kami tuh pengen banget memberdayakan 1 juta karyawan. Amin ya rabbal alamin. 1 juta loh. 1 juta, bayangin nggak sih kalau misalkan kita bisa membuka lapangan pekerjaan untuk 1 juta orang, berapa banyak gitu kan, dari 1 juta orang itu punya keluarga yang bisa diberdayakan juga ya kan. Masya Allah, aku pengen banget nih perusahaan kami menjadi perusahaan nomor 1 ya di Indonesia dulu, yang bisa go internasional kayak gitu. Udah pokoknya la haula wala quwata illa billah, tidak ada daya upaya selain kekuatan Allah. Kami juga mohon doanya kayak gitu. Oh iya, pesan-pesan untuk muslimah semuanya ya kan. Insya Allah ya, kita percaya ya kan, kita semua punya potensi, kita semua punya hak untuk sukses, kita semua juga punya peluang yang sama ya. Maka dari itu yang pertama adalah kita harus bisa mengenali diri kita dulu ya. Kadang sedih juga sih ada orang-orang yang ke dirinya sendiri aja nggak mengenal gitu. Gimana kita mau berbagi manfaat untuk orang lain, membawakan perubahan untuk orang lain, sedangkan buat diri sendiri aja belum. Mbak Sally, mungkin ada pesan-pesan nggak untuk muslimah-muslimah di Indonesia? Pasti banyak banget, tadi kita udah mendengar perjalanannya, dari cuma jualan kain kafan, bisa sampai sebesar ini, bisa sampai sekarang goalsnya pengen punya 1 juta karyawan, itu kan Masya Allah banget ya. Ada nggak sih pesan untuk muslimah di Indonesia? Karena dari tadi juga sebenarnya aku merinding-merinding denger ceritanya gitu. Aku minta sih, yuk kita fokus dulu perubahan buat diri kita dari yang hal yang kecil, dari yang sederhana. Nanti dampaknya tuh sebenarnya bukan hanya untuk diri kita loh. Dampaknya tuh ketika kita melakukan perubahan untuk diri kita menjadi yang lebih baik, itu dampaknya bisa untuk
orang-orang sekitar, dan bahkan bisa menginspirasi untuk orang banyak kayak gitu. Jadi please, pertama kenali diri sendiri dulu, lakukan perubahan dari perubahan kecil sederhana, hijrah ke jalan kebaikan, ke yang lebih baik, ya kan, di situ. Terus juga yaitu nanti goalsnya itu bisa dirasakan manfaatnya untuk orang banyak, bisa membawa perubahan untuk orang banyak, ya. Terus juga kita harus percaya diri, harus tawadu, ya kan, harus punya keyakinan insya Allah tuh akan mencurahkan rahmat dan kasih sayang kepada kita kalau kita tuh bener-bener pengen melakukan yang terbaik kayak gitu, ya. Terserah deh, misalkan kayak orang kan kadang-kadang ya ketika kita hijrah nih pasti tantangannya, aduh nanti diomongin orang kayak, aduh so suci lah, aduh so pinter lah, aduh so apa. Kalau menurut aku gitu kan, selama niat kita baik, hanya Allah loh yang tahu hati kita seperti apa. Jadi do the best, lakukan aja yang terbaik. Jangan pernah menunda untuk melakukan sesuatu untuk kebaikan. Jadi ya udah, jangan pernah patah semangat, jangan pernah menyerah, karena kita percaya banget pokoknya apa yang kita sampaikan walaupun satu ayat itu akan menjadi insya Allah ilmu yang sangat bermanfaat dan bisa menjadi amal soleh untuk kita. Karena kan kayak dakwah gitu ya, itu kan kewajiban kita juga. Jadi dakwah itu bukan hanya kewajiban ustadz atau ustazah, kiai kayak gitu, enggak. Jadi kita juga punya kewajiban untuk dakwah, menyampaikan walaupun hanya satu ayat, itu kebaikan kita sampaikanlah sebisa kita, ya, kayak gitu. Alhamdulillah juga, makasih untuk support dan doa terbaiknya kepada kita, ya kan, orang-orang di sekitar kita, orang tua kita, keluarga kita, sahabat-sahabat kita yang selama ini udah membersamai kita, mendampingi kita, yang udah bener-bener totalitas lah mensupport kita. Makasih juga kepada guru-guru kami, ya, Ustadz Fatih Karim, ya kan, Ustadz Yusuf Mansur, Ustadz Abdul Somad, Ustadz Adi Hidayat, yang gak bisa kita sebutkan lah semuanya. Jadi selama ini kami banyak belajar dari beliau-beliau, ya, untuk insya Allah bersemangat menjalankan bisnis, tapi tidak lupa juga, tidak lalai untuk menjalankan ibadah dan memaksimalkan ibadah kayak gitu. Dari situ ya alhamdulillah berlimpah berkah. Jadi memang di sini mau share juga sih sedikit, selalu kita ingat ya, ketika kita sedekah itu tidak menunggu kita kaya. Terus kita sedekah itu bukan hanya di waktu yang lapang, tapi di waktu yang sempit juga. Kayak saat ini ya, kondisi lagi pandemi. Di situ kita dikasih ujian, dikasih challenge. Masihkah kita istiqomah untuk melakukan kebaikan? Kebaikan itu apa aja sih? Sedekah itu sebenarnya apa aja? Nggak harus materi, ya kan? Apa yang bisa kita lakukan? Sedekah pikiran kita, sedekah tenaga kita, gitu kan? Sedekah ilmu kita, ya. Itu insya Allah akan menjadi investasi akhirat kita, ya, kayak gitu. Sebenarnya memang kalau kita mau bergerak dan berubah, yang pertama harus digerak dan dirubah itu adalah diri kita sendiri, ya, supaya bisa maju. Kalau misalnya kita nggak bisa menggerakkan dan merubah diri kita sendiri, gimana kita bisa membawa pergerakan dan perubahan untuk masyarakat, ya. Masya Allah, luar biasa. Makasih banyak loh Mbak Sally atas waktunya. Doain loh, mudah-mudahan nanti aku juga bisa kayak Mbak Sally, goalsnya punya 1 juta karyawan. Ini karyawan juga kayaknya kalau punya karyawan di rumah aja, buat asisten rumah tangga 1, pegang anak 1, punya 2 aja kayaknya itu udah banyak drama gitu, banyak pikiran. Ini Mbak pikirannya udah 1 juta karyawan, Masya Allah loh, luar biasa. Tapi ya itu dia tadi, bukan ketika kita tidak hanya peduli sama rezeki diri kita sendiri, kita peduli sama rezeki saudara-saudara kita, yaitu insya Allah disitulah Allah memberikan rezeki lebih untuk kita. Terima kasih banyak loh Mbak Sally, inspirasinya. Terima kasih banyak untuk semuanya. Saya mohon maaf kalau ada salah-salah kata atau yang kurang berkenan. Semoga sharing saya ini bisa membawa manfaat, ya kan, bisa membawa perubahan yang lebih baik
terutama untuk diri kita, lalu untuk orang lain juga, dan untuk masyarakat luas. Masya Allah, benar-benar itu harapan kita, ya kan. Kita berdoa kepada Allah, ya Allah, mudahkan kami untuk melakukan kebaikan, mudahkan kami untuk melakukan perubahan, ya kan, yang menjadi lebih baik lagi. Jadi kan kami memang banyak dosa, ya kan, kami banyak salah, kami banyak hilaf. Semoga Allah mengampuni segala kesalahan-kesalahan dan dosa-dosa kita, hilaf kita. Semoga Allah menerima amal ibadah kita. Semoga apa yang kita lakukan ini terhitung pahala, amal jariyah yang terus mengalir sampai kita wafat, ya, bisa menjadi penolong kita, ya, menjauhkan kita dari api neraka dan memasukkan kita ke dalam surganya Allah. Amin, amin ya rabbal alamin. Sekian sharing dari saya. Semoga kita bertemu di next event, ya kan, kita sharing lagi. Dan aku pengen banget denger, ya kan, kalian semua itu udah banyak melakukan perubahan, ya, untuk diri kita dan menginspirasi untuk orang banyak, dan sukses, berlimpah berkah, ya kan, mulia, dermawan. Amin, amin ya rabbal alamin. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.